Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Alkitab. Dan kali ini fokus kita pada uniknya Alkitab yang tidak bisa ditandingi oleh buku apapun di dunia ini. Atau Alkitab itu menjadi satu-satunya yang unik dari seluruh deretan buku-buku yang disajikan kepada kita. Ini sangat menarik ya. Ini sangat menarik dan sebelum kita masuk di dalam pembahasan, saya perlu memberitahu buku-buku apa saja kepada saudara yang saya pakai sebagai referensi saya di dalam membahas keunikan Alkitab. Yang pertama itu saudara adalah buku yang berjudul Alkitab Fakta atau Fiksi. Ini tulisannya Dr. Robert G. Whittier. Buku ini merupakan hadiah yang diberikan kepada saya oleh pendeta Vero Sumbanu pada tahun 2018. Terima kasih dan saya menggunakannya dengan baik. Yang berikut lagi adalah buku yang berjudul Apologetika. Ini tulisannya Josh McDowell ya. Josh McDowell ini adalah salah satu apologet Kristen yang hebat. Dan yang berikut lagi saudara adalah buku Siapa yang Membuat Alkitab. Tulisannya Jacob van Bruggen. Terbitan Momentum. Dan berikut saudara adalah buku Apakah Alkitab Benar? Ini terbitannya BPK. Jadi saudara bisa dapat secara gampang. Ya baik saudara, mudah-mudahan saudara bisa mendapatkan buku-buku ini di toko buku terdekat saudara. Atau saudara bisa kunjungi toko-toko buku online untuk bisa mendapatkan referensi seperti yang saya pakai atau mungkin saja referensi lain. Memang saudara ada begitu banyak buku-buku referensi lain yang membahas dan membuktikan tentang bukti-bukti otentik dari keabsahan Alkitab atau membahas tentang keunikan Alkitab. Tapi bagi saya keempat buku ini sudah sangat cukup untuk pembahasan mengenai keunikan Alkitab. Perlu saya tegaskan di sini saudara bahwa Alkitab adalah firman Allah itu tidak tergantung pada buku-buku referensi apapun juga, atau video-video referensi apapun juga, atau khotbah atau pidato atau ajaran dari profesor siapapun juga. Jadi tidak tergantung ya. Jadi dengan kata lain, saya mau bilang begini, dengan kata lainnya begini. Alkitab tidak membutuhkan bukti-bukti untuk membuktikan dirinya adalah Alkitab. Adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Tidak butuh begitu. Saya kasih contohnya begini. Anjing itu tetap adalah anjing. Tidak perlu membuktikan kesaksian dari siapapun juga tentang bukti anjing. Anjing tetap anjing gitu. Atau burung tetap burung. Burung tetap burung. Jadi tidak perlu bukti apapun juga ya burung tetap burung. Nah ini maksudnya begitu ya. Jadi aksiomanya adalah firman Allah adalah firman Allah. Atau burung adalah burung ya burung adalah burung. Tidak perlu bukti-bukti tambahan lain. Nah lalu buku-buku referensi itu hanyalah memberikan informasi-informasi tentang Alkitab. Jadi saya kira seperti itu ya. Baik saudara, kita kembali pada pembahasan tentang keunikan Alkitab. Pertama, Alkitab itu unik dalam kesinambungan saudara. Jadi Alkitab itu unik di dalam kesimpulan. Maksudnya adalah, walaupun Alkitab ditulis lebih dari 40 penulis yang berbeda-beda, dalam waktu yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, bahkan ditulis lebih dari 40 generasi saudara. 40 generasi dan lama sekali, panjang sekali waktunya, yaitu lebih dari 1500 tahun. Tetapi saudara, herannya menghasilkan kitab-kitab yang saling berkesinambungan. Ini keunikannya ada di sini. Saudara, keunikannya ada di sini. Saudara bayangkan saja ya saudara, Alkitab itu ditulis di benua yang berbeda-beda ya, yaitu benua Asia, benua Eropa,
benua Afrika, lalu dalam waktu yang berbeda-beda oleh penulis yang berbeda-beda, saudara, dalam kurun waktu yang sangat panjang, tapi menghasilkan Alkitab yang harmonis. Saudara bayangkan sekali, ini tanpa teknologi yang canggih seperti saat ini. Tanpa teknologi yang canggih seperti ini, saya pastikan ini, saudara, saya pastikan ini kalau bukan inspirasi Roh Kudus, maka tulisannya akan kacau balau. Tulisan akan saling tabrakan. Pasti inkonsistensi, tabrakan. Makanya ini hanya karena karya Roh Kudus. Inspirasi Roh Kuduslah yang memberikan kepada penulis dalam penulisan-penulisan itu. Walaupun di waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, orang yang berbeda-beda, waktu yang panjang, tetap menghasilkan tulisan yang saling berkesinambungan, konsisten. Ini luar biasa. Yang berikut, saudara, luar biasanya lagi adalah Allah memakai berbagai macam latar belakang lapisan masyarakat dalam penulisan Alkitab ini. Misalnya, saudara, Musa ini dahulunya adalah seorang pemimpin politik, ya. Tetapi Tuhan pakai Musa untuk menulis Alkitab. Saudara tahu Yosua adalah panglima perang, tapi Tuhan pakai Yosua untuk tulis Alkitab. Amos adalah seorang gembala, tapi Tuhan pakai Amos untuk menulis Alkitab. Salomo adalah seorang raja. Daniel adalah seorang perdana menteri. Tuhan pakai mereka untuk menulis kitab. Nehemia adalah seorang pembawa minuman kepada raja, tapi Tuhan pakai dia untuk tulis Alkitab. Petrus adalah seorang nelayan. Saudara bayangkan nelayan dipakai untuk tulis Alkitab. Lukas seorang dokter, tapi Tuhan pakai. Ini luar biasa. Paulus itu memang seorang rabi, ya. Nah, saudara bayangkan Tuhan pakai dari orang politik. Tuhan pakai panglima perang. Tuhan pakai gembala. Tuhan pakai raja. Tuhan pakai menteri. Tuhan pakai dokter. Sampai Tuhan pakai nelayan. Lalu tulis Alkitab. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, punya keunikannya ada di sini. Punya keunikan di sini. Jadi ini penting sekali, ya. Keunikan Alkitab ada di sini. Yang berikut, saudara, Musa menulis kitab pada waktu dia ada di padang gurun. Saudara bayangkan dalam perjalanan menuju ke Kanaan, Tuhan pakai Musa untuk menulis kitab di padang gurun. Saudara tahu kan suasana padang gurun? Kepala batunya orang Israel, ditambah lagi dengan suasana panas, angin kencang di padang gurun. Tetapi Tuhan masih memakai Musa dalam suasana padang gurun untuk menulis kitab. Ini luar biasa. Yang berikut, saudara, adalah Yeremia yang menulis kitab di rumah tahanan, saudara. Saudara bayangkan suasana rumah tahanan, Tuhan masih pakai dia untuk Yeremia untuk menulis kitab. Daniel, dia menulis kitab memang di lereng-lereng gunung dalam suasana yang luar biasa dan juga di istana, ya. Tetapi berbeda dengan Paulus yang menulis kitab di balik tembok-tembok penjara. Saudara bayangkan sekali, Paulus di dalam suasana penjara, Tuhan pakai dia untuk menulis kitab. Dan ya, Yohanes, Tuhan pakai dia untuk menulis kitab di Patmos. Saudara bayangkan, ya, ini luar biasa sekali. Tuhan tidak hanya pakai orang yang berbeda dalam menulis kitab, Tuhan juga tidak pakai dari latar belakang orang yang berbeda-beda, tetapi juga dalam penulisan kitab dalam suasana yang berbeda-beda. Ini keunikan Alkitab ada di sini, saudara. Saudara lihat, dalam suasana yang berbeda-beda juga menghasilkan kitab-kitab yang konsisten, harmonis. Yang berikut, saudara, yang tidak kalah penting itu adalah Tuhan memakai 3 bahasa dalam penulisan Alkitab pada waktu itu. Yaitu yang pertama adalah bahasa Ibrani, yang kedua adalah bahasa Aramik, dan yang ketiga adalah bahasa Yunani. Saudara bayangkan tadi Tuhan pakai mereka untuk menulis Alkitab dari orang yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda-beda, dari suasana hati yang berbeda-beda, lalu tambah lagi bahasa yang berbeda. Tapi toh masih menghasilkan tulisan-tulisan dalam kitab-kitab yang harmonis dan saling berkesinambungan.
Wah, saya tegaskan sekali lagi, kalau bukan Allah Roh Kudus yang memberikan inspirasi dalam penulisan, maka pastilah tulisan itu kacau balau. Pasti kacau. Pasti inkonsistensi. Bukan konsisten, tapi inkonsistensi. Saling tabrakan, kacau tulisannya. Jadi kita bersyukur pada Tuhan luar biasa. Pemeliharaan Allah Roh Kudus yang begitu luar biasa di dalam penulisan firman-Nya, sehingga membuktikan bahwa penulisannya itu harmonis dan saling berkesinambungan. Saya kira ini keunikan Alkitab yang pertama yang saya berikan dalam video ini, dan nantikan keunikan Alkitab berikut lagi dalam video-video berikutnya. Tuhan memberkati saudara. Amin.